Selamat pagi Bu Supervisor. Terima kasih hari ini sudah meluangkan waktu untuk sesi pra supervisi pada kesempatan yang berbahagia ini. Selamat pagi juga Ibu Dita. Sama-sama dan dengan senang hati melakukan kegiatan pada hari ini. Baik Bu, sebelum kita masuk ke sesi observasi, bolehkah saya menanyakan beberapa hal terlebih dahulu? Sudah tentu, sudah pasti. Silakan Bu Dita. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan mengenai rubrik penilaian apa yang akan digunakan untuk menilai sesi coaching hari ini, Bu? Ya, kita akan menggunakan rubrik penilaian deskripsi kriteria, di mana rubrik ini menilai beberapa aspek penting dalam sesi coaching, seperti keterampilan membangun raport, keterampilan memfasilitasi percakapan, keterampilan mengajukan pertanyaan, keterampilan memberikan umpan balik, dan keterampilan mencapai tujuan coaching. Baik Bu, saya sudah terbiasa dengan rubrik ini. Lalu, apa Bu kompetensi coaching yang ingin dikembangkan pada sesi observasi hari ini, Bu? Nah, berdasarkan hasil diskusi kita sebelumnya, kompetensi coaching yang ingin kita kembangkan hari ini itu mengajukan pertanyaan berbobot, di mana kompetensi ini penting untuk membantu dan dapat menstimulus pikiran Kuci untuk mengajukan nilai dalam diri Kuci dalam membuat sebuah aksi pengembangan kompetensinya. Baik Bu, saya ingin lebih fokus terhadap aspek spesifik dari kompetensi yang sudah tadi Ibu sebutkan ya, mengenai pertanyaan yang bermakna, begitu Bu? Ya, bagus. Pada sesi observasi hari ini, saya akan secara khusus memperhatikan Ibu tentang indikator ketercapaian, yaitu menggunakan deskripsi kriteria, di mana indikator ini akan membantu saya untuk menilai Bu Dita apakah telah mencapai tujuan pengembangan Bu Dita. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya ya Bu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan perkembangan saya dalam kompetensi coaching hari ini. Oke, terima kasih kembali. Sama-sama Bu Dita. Saya yakin Bu Dita bisa melakukannya dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu Dayu atas kesempatannya. Oke, baiklah, mari kita mulai. Eh, pada sesi hari ini, coach saya yaitu Pak Nurul ya. Siap, nggih Bu. Pak Nurul, bagaimana kabarnya? Terima kasih. Senang sekali sih Bu hari ini saya sehat sih. Ibu gimana kabarnya hari ini? Iya, Saya saya juga dalam keadaan ingin sehat, Pak Nurul. Bagaimana Pak nggih, Nurul? nggih. Ada yang bisa saya Begini Bu, bantu jadi kah? ada masalah nih saya. Baik. Iya, saya ada sedikit kesulitan nih ya, karena umumnya sih berkaitan dengan waktu mengajar saya dan tempat tinggal saya Bu ya yang jauh sehingga di jam pertama itu saya kadang-kadang itu ya terabaikan gitu ketika di jam pertama pelajaran saya. Sehingga saya ingin mengatasi sih kesulitan. Apalagi tugas saya juga di rumah banyak juga gitu. Baik, Pak Nurul. Jadi tujuan utama dari percakapan kita hari ini yaitu kita akan membahas mengenai permasalahan yang Pak Nurul sedang alami saat ini. Begitu kan Pak Nurul? Iya Bu, sudah Nah, kesulitan iya, saya sih untuk gimana caranya saya bisa membagi waktu gitu. membagi waktu dalam kegiatan.
Baik, Pak Nurul. Nah, kalau boleh saya tahu Pak Nurul, menurut Pak Nurul, apa saja kira-kira yang menjadi penyebab, permasalahan ini bisa terjadi begitu, kalau menurut Pak Nurul sendiri? Eh, Gini Bu, jadi saya tuh ketika jam mengajar pertama itu umumnya saya biasanya terlambat Bu ke sekolah. Karena Baik memang saya tuh kalau di rumah kan pertama jarak jauh ya Bu ya. baik. Pertama jarak jauh, terus saya juga harus menyiapkan sarapan saya nanti di sekolah, terus masih mengantar anak, juga kita juga akan bantu istri untuk membersihkan rumah kayak gitu. Baik, Pak Nurul. Kemudian adakah, faktor lain yang menurut Pak Nurul mempengaruhi, permasalahan yang Pak Nurul sedang alami saat ini? Ya mungkin karena ini ya Bu ya, karena memang di rumah itu kurang ada pembagian tugas mungkin ya, kayak gitu. Sehingga antara saya untuk menyiapkan sarapan saya sendiri ke sekolah, jarak waktu tempuh, dan mengantar anak serta membersihkan rumah itu kayaknya belum ada jadwal gitu Bu ya. Baik. Nah, dari, faktor-faktor tadi Pak Nurul, menurut Pak Nurul apa bisa, Pak Nurul lebih membagi waktu lagi untuk ke depannya? Kemudian kalau menurut Pak Nurul, rencana apa ke depannya yang ingin Pak Nurul capai? Seperti itu. Eh, Rencana saya ke depannya sih saya bisa ini Bu, membagi waktu ya, membagi waktu sehingga saya bisa menjalankan semua aktivitas saya di rumah itu dan juga di sekolah sehingga tanggung jawab antar keduanya itu bisa berjalan dengan baik. Itu harapan saya. Baik Pak Nurul, itu idenya luar biasa sekali loh. Apakah, ada hal lain yang kira-kira ingin Pak Nurul tambahkan dalam rencana tersebut ke depannya? Mungkin hal-hal yang mungkin bisa saya lakuin untuk rencana kedepannya selain membagi tugas, saya juga nanti komunikasi juga dengan ibu kepala sekolah atau pimpinan gitu Bu ya, untuk kiranya di jam-jam pertama itu mungkin nanti saya harus bicarakan atau diberikan kelonggaran karena mengingat rumah saya juga cukup jauh gitu dari sekolah. Mungkin seperti itu juga. Benar, luar biasa sekali loh, rencana aksi yang akan Pak Nurul, gunakan ke depannya, baik itu dari membagi waktu ataupun komunikasi tentu saja dengan pihak sekolah, karena supaya nanti kita ke depannya bisa lebih enak menjalankan tugas, kan seperti itu kan tujuannya Pak Nurul. Nah, apakah ini Iya. sudah sesuai dengan harapan Pak Nurul saat ini begitu? Saya rasa ini sudah sesuai ya dengan harapan saya karena saya juga agar tidak kehilangan tanggung jawab saya sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik di baik itu di rumah maupun di sekolah seperti itu. Benar Pak Nurul, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya untuk membantu Bapak dalam melaksanakan rencana tadi, kira-kira Bapak akan melibatkan siapa saja dalam kegiatan tersebut? Mungkin yang saya bisa mintai bantuan untuk kegiatan ini pertama tentunya adalah staf pimpinan di sekolah saya ya Bu ya untuk berkoordinasi. Benar, Selanjutnya mungkin saya juga bisa komunikasi dengan istri saya untuk membantu dalam baik, mempersiapkan kegiatan saya di pagi hari dan mungkin untuk perencanaan saya sendiri harus mengambil tanggung jawab itu agar baik, tidak terabaikan tugas-tugas saya. benar-benar. Benar Pak Nurul, luar biasa kalau memang seperti itu. Nah, kira-kira, kapan nih
bisa mulai Pak Nurul lakukan rencana-rencana tersebut? Oke, kayaknya dalam waktu waktu dekat ya Bu ya. Mungkin karena sekarang hari Selasa, mungkin saya besok akan coba koordinasi dengan pimpinan Iya. dan mencoba untuk mungkin bisa merumuskannya juga dalam jangka waktu 1 minggu ke depan sih, kayak gitu. Luar biasa sekali Pak Nurul. Saya yakin Pak Nurul pasti bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Kedepannya Pak Nurul lebih bisa membagi waktu dan komunikasi tentu saja Pak Nurul ya. Nah, dari percakapan kita tadi Pak Nurul, kira-kira apa yang Bapak bisa dapat dari sesi perbincangan kita hari ini? Terima kasih Bu. Berdasarkan apa yang sudah kita perbincangkan hari ini, saya sih merasa terbantu ya dengan permasalahannya, terutama saya bisa mengidentifikasi masalah saya sehingga saya dapat merumuskan beberapa alternatif solusi yang mungkin bisa saya lakukan ya. Seperti itu. Terima kasih Bu Dita atas bantuan pertanyaan-pertanyaannya pada hari ini sehingga sangat menuntun sekali kepada saya untuk merumuskan tindakan-tindakan yang bisa saya lakukan. Sama-sama Pak Nurul, saya juga sangat senang bisa membantu Pak Nurul. Kedepannya kalau memang ada hal-hal yang bisa kita bahas, kita sharing bersama, saya tentu saja akan meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Pak Nurul seperti itu. Terima kasih Pak Nurul atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih Bu Dita atas bantuannya. Selamat Iya, siang. sama-sama Pak Nurul. Baiklah, Coach. Budayu, Ya, ya demikian tadi sesi supervisi coaching saya bersama Pak Nurul. ya. Baiklah, Coach, Bu Dita. Sesi observasi sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Bagaimana menurut Anda, Bu Dita? Saya merasa cukup puas ya Bu dengan hasil coaching hari ini bersama Pak Nurul, luar biasa sekali bisa bertemu dengan Pak Nurul, kita bisa sharing-sharing juga mengenai banyak hal yang menjadi kekhawatiran dari Pak Nurul tentu saja. Ya, baguslah kalau sudah begitu. Coba ceritakan apa saja yang sudah Bu Dita lakukan saat coaching, terutama yang berkaitan dengan indikator pencapaian dari tujuan pengembangan Bu Dita. Saya lebih fokus kepada permasalahan yang sedang dialami oleh Pak Nurul, Bu. Tentu saja mengenai pembagian waktu dan komunikasi Pak Nurul di sekolah saat jam mengajar, terutama ketika jam mengajar jam pertama dengan kondisi Pak Nurul itu dari jarak jauh tempuhnya ke sekolah. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Kemudian saya berusaha juga untuk membantu Pak Nurul menggali solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, menarik sekali itu. Saya perhatikan tadi kalian sudah menunjukkan perkembangan yang baik dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, Bu Dita. Iya, Bu. Pada saat tadi, saat coaching dengan Pak Nurul itu juga saya merasa bahwasannya permasalahan yang dialami Pak Nurul pun pernah saya rasakan begitu karena kan kita juga kondisinya berada di jarak jauh dengan sekolah. Jadi mungkin kedepannya kalau memang permasalahan tersebut terjadi di saya mungkin bisa saja mengadopsi dari solusi yang sudah tadi Pak Nurul sampaikan, atau mungkin saya punya ide-ide lain yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti itu, Bu. Ya. Luar biasa sekali, Coach. Ibu sudah sangat luar biasa sekali, sudah memperhatikan apa yang sudah menunjukkan, sudah yang menjadi perkembangan yang baik dalam kompetensi memajukan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu Supervisor atas pujiannya. Saya senang juga mendengarkan
masalah Pak Nurul, membantu Pak Nurul mencari solusi, begitu juga dengan Ibu Supervisor hari ini. Ya. Selain itu, saya juga memiliki beberapa catatan hasil observasi yang ingin saya sampaikan, yaitu pada Baik, kompetensi yang Kut sampaikan tadi sudah tersampaikan dengan baik. baik. Jadi, bagus sekali ya. Berdasarkan hasil observasi tadi, saya boleh menyarankan Anda untuk mengembangkan kompetensi lain, yaitu lebih mendengarkan dengan aktif lagi apa yang Kuci sampaikan. Jadi, kompetensi ini bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, begitu ya, untuk eh, kucing ke depannya, begitu Bu Dita. Baik Bu Supervisor, saya ke depannya akan lebih memperhatikan lagi catatan-catatan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki di sesi coaching berikutnya ya. Ya. Ya, saya yakin Bu Dita pasti melakukannya dengan baik dan luar biasa, Bu Dita. Terima kasih Bu Supervisor, saya akan berusaha untuk mempelajarinya dan mengembangkan kompetensi tersebut. Semoga ke depannya saya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih kembali, Bu Dita. Saya stop dulu ya.